Kita akan masuk dalam doa. Mari saudara jemaat Tuhan yang ada, kita mau bangkit berdiri, kita mau satu dalam doa untuk kita mulai ibadah kita saat pagi hari. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, dan Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan buat kami kembali untuk kami datang kepadamu, untuk kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dalam hidup kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui Tuhan. Buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, buat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebabnya pagi hari ini Tuhan, Kamu balas cinta kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Kamu menikmati hadirat-Mu pagi hari ini melalui ibadah kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada saat pagi hari ini, dan yang belum ada bersama dengan kami dalam persiapan dalam perjalanan. Tuhan yang menyertai sampai di tempat ini Bapa. Baik itu buat jemaat-Mu yang mengikuti ibadah melalui live streaming Tuhan, Kau memberkati setiap mereka Bapa. Biar mereka juga boleh merasakan kuasa Allah, hadirat Allah, bahkan mujizat Allah boleh terjadi dalam ibadah kami saat pagi hari ini. Tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami Tuhan, dari awal hingga selesainya. Tuhan Yesus yang memimpin, Tuhan Yesus yang menyertai ibadah kami dan memberkati ibadah kami. Dan untuk kami pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, Tuhan mengurapi dalam setiap kami Bapa. Dan kami lakukan, kami memberikan terbaik buat Engkau Bapa. Setiap hati, setiap jiwa-jiwa yang ada saat pagi hari ini yang haus dan lapar, boleh dipuaskan Tuhan. Yang sakit boleh disembuhkan dan dipulihkan Bapa. Mereka boleh menemukan jawaban Tuhan, berikan kemenangan, sehingga ketika mereka pulang Tuhan, mereka boleh bersuka cita memperoleh kemenangan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kayak mau mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama satu yang heran dan ajaib, Juru Selamat kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab tidak kami cuma melihat dan hanya melihat kebaikan-Mu, tapi kami merasakan bukti nyata kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Dan saat ini kamu menyenangkan hatimu Tuhan. Sama-sama katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita hati-hatiku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
Berapa banyak saudara yang merasakan kasih Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tanganmu. Umat-umat pemenang, umat-umat yang bersuka cita di dalam Tuhan. Karena Dia Tuhan Yesus, gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai. Puji nama Tuhan. Di saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama. Saudara tetap tinggal di tempat duduk saudara dan saudara akan dilayani. Petugas membawa kantong persembahan kami persilahkan. Dengan darah yang kudus, mengangkat
Mujizat itu masih terjadi buat kami yang ada saat pagi hari ini. Engkau yang akan memulihkan kami, Tuhan, sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Biarlah setiap hati kami yang haus dan lapar, pagi hari ini kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan dengan firman-Mu, Bapa, dalam hidup kami, dan memberikan kekuatan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan.
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang menghampiri tata anugerah-Mu. Dengan hati yang jujur kami bersyukur dan berterima kasih. Begitu dahsyat dan luar biasanya Engkau bagi kami, kasih-Mu, kemurahan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu yang mengawali setiap langkah kami dari hari ke hari sampai hari ini, hari Sabat, yang memungkinkan kami kembali untuk berhimpun, bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Kami dapat mengerjakan keselamatan Allah saat hari ini bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tapi semua itu semata-mata karena kemurahan Allah, kasih Allah yang sangat besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu sebabnya saat hari ini kami boleh memuji dan menyembah, memuliakan Tuhan itu karena Tuhan. Dan tibasnya kami akan menikmati kehadiran-Mu pada saat hari ini. Penyataan diri-Mu, isi hati, rencana, kehendak dan pikiran Tuhan dalam hidup kami yang terbaik, yaitu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ibadah mengikuti live streaming. Kami semua diurapi Roh Kudus. Roh Kudus memberikan pemahaman, pencerahan akan firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan ini, sucikan sekitar ruangan ini, tidak satu pun yang mengganggu dan yang mengacaukan ibadah kami. Sucikan segenap hidup kami. Kami mempersiapkan tanah hati kami yang dengan subur untuk menerima firman Allah. Kami juga mempersiapkan hidup kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk memeteraikan firman Allah. Kau urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami mau siap menerima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Semua baik, semua baik karena Tuhan juga baik kepada kita, menyatakan kasih dan kebaikannya yang sangat luar biasa, sehingga memungkinkan kita pada saat hari ini untuk kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kita mempersiapkan segenap hidup kita sebaik-baiknya. Pagi ini Tuhan menyediakan berkat ganda, baik firman dan perjamuan kudus. Sebab berkat dua berkat ini tidak lalu begitu saja. Kita dapat menikmati akan berkat pada sore pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus, setelah kita memuji memuliakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan kehadiran Tuhan menyatakan dirinya melalui firman yang terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Ayat yang sangat terkenal dan populer. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Mari kita baca bersama. Mas, saudara boleh baca pakai HP, pakai Alkitab, layar LCD. Setelah itu HP saudara silent, konsentrasi, fokus kepada firman Allah. 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. Berbahagia bagi mereka yang membaca, mendengar, dan yang paling berbahagia mereka yang melakukan firman Tuhan. Berbahagia berarti diberkati Tuhan. Kita semua ingin hidup bahagia, kita ingin semua diberkati Tuhan. Jadi bacalah firman, dengarlah firman, dan lakukan firman dengan iman. Puji Tuhan, sudah pun kasih firman Allah pada saat ini. Kami tidak akan sampaikan seluruhnya. Ini bagian yang pertama saja yang ingin saya sampaikan. Firman Allah pada saat hari ini itu mengenal kasih karunia Allah.
mengenal kasih karunia Allah. Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kata telah, berarti sudah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah kasih, kalau sudah berarti ada yang belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah mengenal. Mengenal berarti apa? Memahami. Bukan sekedar mengerti, mengetahui, tetapi paham. Sehingga tidak akan salah paham. Karena sangat paham akan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, saudara. Berarti sekali lagi, yaitu telah, sudah, ya. Tapi sore hari ini, pagi hari ini, saudara, apakah semua telah sudah mengenal kasih karunia? Apakah ada yang belum? Ada sedang mengenal kasih karunia Allah. Dukung kasih dalam Yesus Kristus, ya, telah mengenal kasih karunia Allah. Bukan sekedar mengetahui, mengerti, saudara, akan makna arti kasih karunia Allah, tetapi memahami dalam kasih karunia Allah. Saya bagi dua, ya. Yang pertama yaitu belum mengenal kasih karunia Allah. Yang kedua sudah mengenal kasih karunia Allah. Saudara kasih, kami mau sampaikan yaitu mengenai kasih karunia Allah. Bahasa lain charis. Saudara, apa itu charis, saudara? Yaitu anugerah. Kasih karunia Tuhan berarti anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Charis di sini adalah kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Rahmat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ini arti daripada charis, saudara. Apa itu? Ada dua hal. Ada dua hal mengenai kemurahan, anugerah, rahmat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, apa yang menjadi bagian kita, milik kita, hak kita, tetapi kita tidak menerimanya. Saudara mau menerima? Saya tidak mau, saudara. Jadi yang pertama, arti kasih karena charis yang pertama, apa yang menjadi bagian kita, milik kita, hak kita, kita tidak menerima. Apa itu? Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ia dihina dan dihindari orang. Saudara mau terima ini? Mau dihina? Halo? Saudara pilih dihina atau dipuji? Saudara pilih disanjung tinggi atau direndahkan? Tidak ada yang jawab. Nggak enak kan? Inilah bagian saya dan saudara. Mau terima? Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, mau terima sengsara? Mau menderita? Mau sakit-sakitan? Enggak. Inilah bagian kita yang tidak kita menerima. Luar biasa kan? Itulah kasih karunia Tuhan. Dia sangat dihina seorang sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi dia pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tertikam, ditikam itu apa? Ditusuk lambungnya.
tangannya dipaku, ya, dia diremukkan oleh karena kejahatan, mau diremukkan. Saudara, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi, haleluya. Inilah bagian kita, dihina, sengsara, menderita. Saudara, di sini katakan, ya, orang menutup muka terhadap kita. Inilah bagian kita, hak kita, milik kita yang kita tidak menerima. Mengapa? Diambil oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Itulah percaya Yesusnya luar biasa seperti itu. Seharusnya saudara dan saya, karena orang yang berdosa, upah dosa adalah maut. Ini ditanggung oleh Yesus di mana? Disalib. Sebelum disalib, Yesus tadi direndahkan, dihina, diludahi. Saudara, orang menutup muka terhadap dia, menderita kesakitan, puncaknya adalah salib. Sehingga kita yang menanggungnya. Itu hak saudara, milik saudara, bagian saudara, diambil oleh Yesus. Itulah artinya charis. Luar biasa kan? Saudara, ini arti yang pertama. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus, apa yang harus kita tanggung, apa yang harus kita alami, saudara, diambil oleh Yesus. Ini hanya di dalam Yesus kita dapatkan, saudara. Dikatakan penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikul. Seharusnya kita yang diremukkan, tapi Yesus diremukkan oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Sembuh di sini bukannya jasmani, tetapi juga rohani. Amin. Sembuh jasmani itu apa? Kita sehat, ekonomi sehat, pekerjaan sehat, keuangan sehat, rumah tangga semua sehat. Itu sembuh namanya, dipulihkan oleh Yesus. Jadi sebagai kasih charis di sini juga artinya memulihkan, saudara. Mau dipulihkan pagi ini, percaya kepada Yesus, terima Yesus. Arti yang kedua, saudara, charis arti yang kedua. Tadi apa yang jadi bagian kita, milik kita, hak kita, kita tidak menerima. Tetapi saudara, kebalikannya, apa yang bukan menjadi milik kita, bukan hak kita, bukan bagian kita, justru diberikan kepada kita. Amin. Apa itu? Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita baca semua, kita membaca 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang sombong, congkak, saudara. Jadi ini, saudara, yang bukan menjadi milik kita, hak kita, bagian kita, justru Tuhan berikan kepada kita. Kasih dan Kristus, ya, kita ini tidak memiliki bagian perjanjian Allah. Kita di luar perjanjian Allah. Yang memiliki perjanjian Allah khusus di seluruh bangsa ini, ada di seluruh dunia ini adalah Abraham, Ishak, Yakub dan Israel. Ada keturunan Yahudi di sini, berarti kita bukan bagian, tidak dapat bagian. Tetapi untung saudara kasih, orang Yahudi sampai saat ini menolak Yesus. Jadi orang Yahudi yang ada di Israel sana, Palestina sana, dia belum percaya Yesus, menolak Yesus.
Maka saudaraku kasih, pada waktu Yesus bersama orang-orang murid-murid ada di ruangan itu, orang-orang katakan, Yesus itu ada ibumu, ada saudaramu di luar mau menemuinya. Yesus katakan apa? Yesus jawab apa? Siapa ibuku? Siapa sanak saudaraku? Bukannya tidak mengakui. Dikatakan adalah barang siapa yang melakukan perintah firman Allah, siapa yang melakukan perintah ketetapan perhukuman, itulah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan itulah ibuku. Amin saudara. Kita tidak mendapat bagian, tidak masuk dalam perjanjian, tetapi karena percaya Yesus, lakukan firman, perintah, ketetapan, peraturan, saudara masuk di dalam perjanjian. Amin. Itu karena charis, karena kasih karunia Tuhan kamu diselamatkan, karena iman. Keselamatan Tuhan sudah beri, kasih karunia Tuhan sudah beri, tapi apakah saudara mau menerima? Berarti keselamatan itu mereka yang menerima kasih karunia Tuhan di Yesus dengan iman, mereka yang diselamatkan. Yang tidak ya tidak. Yohanes pasal 3 ayat 16. Tolong yang bantu saya berdiri bacakan atau hafal. Nanti dapat langsung berdiri, tidak pakai Alkitab, tidak pakai baca di sini langsung. Ayo sama-sama. 2, 3. Karena demikian Allah sehingga supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan, amin, beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Jadi ini saudara, keselamatan itu kasih karunia. Dalam ayat tadi dikatakan karena iman, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Dalam ayat tadi itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi keselamatan kita peroleh bukan karena usaha manusia, bukan pekerjaan manusia, tapi dalam ayat dengan jelas semua itu karena kasih karunia. Tuhan sudah memberikan kasih karunia. Dalam Yohanes pasal 3:14, hanya yang percaya menerima anak yang tunggal Yesus Kristus, mereka yang tidak binasa, mereka yang tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal saudara di dalam Yesus Kristus. Jadi usaha apa? Banyak orang berusaha, berupaya untuk selamat, berpuasa, semedi, topo, ya, menyiksa diri supaya selamat. Saudara, ya, dia berbuat baik saudara supaya selamat. Tidak mungkin. Ada yang mengatakan yaitu mereka berbuat amal yang banyak, untuk selamat tidak bisa. Keselamatan tidak bisa dibayar dengan uang, dengan harta, dengan kekayaan, tapi dengan kebaikan, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan saja. Kalau gitu mengapa kita harus berbuat baik? Memang orang Kristen itu baik, identitas baik. Kalau orang Kristen tidak baik, makanya langsung dicap, orang Kristen kok jahat, orang Kristen kok, ya. Mengapa sudah? Karena dia tidak mengenal kasih karunia Allah. Banyak orang Kristen di penjara, korupsi, saudara, mencuri, menipu, berbohong, karena tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Belum mengenal kasih karunia Tuhan, saudara. Ya, dengan jelas di sini keselamatan kita peroleh melalui Yesus Kristus. Dikatakan yaitu diberikan dengan cuma-cuma, bukan hasil usaha kita. Kalau saudara keselamatan bisa dibeli dengan uang, dengan harta, sing sugih tok sing mlebu swarga, sing melarat.
Halo? Padahal keselamatan ini untuk semua manusia yang percaya. Amin, saudara. Ya, nanti akan saya sampaikan ini bagian yang kedua. Kita lihat saudaraku kasih, ya, kisah tadi katakan yang kaya masuk surga, yang miskin masuk neraka, karena yaitu keselamatan bisa dibeli dengan uang, dengan yaitu jasa, dengan amal. Nggak bisa. Contoh dengan orang kaya dan Lazarus. Lazarus miskin kan? Kenapa saudara orang kaya di neraka, Lazarus masuk surga? Kenapa orang kaya tidak mengenal kasih karunia Tuhan? Hidupnya pesta pora, bersenang-senang, berpoya-poya. Saudara, pesta pora itu mabuk-mabukan. Lazarus saudara kasih, ya dikatakan miskin. Kenapa? Ya, karena saudara badannya sakit, miskin. Miskin tidak punya uang. Tapi kenapa pada waktu dia masuk surga? Karena dia mengenal kasih karunia Tuhan. Saudara dan saya telah dipanggil, dipilih, dijadikan anak-anak Tuhan itu melalui Yesus Kristus, bukan karena kita. Sudah bisa percaya Tuhan itu, saudara tahu. Sekarang saudara bisa lihat, kalau percaya Tuhan itu karepnya diri sendiri, karepku, mauku, saudara tidak akan awet. Ada masalah cepat tinggalkan Tuhan, undur dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan kalau Bapakku di surga tidak memanggil, tidak menarik, tidak memilih, tidak bisa datang kepada Yesus. Jadi saudara itu pilihan Tuhan, amin. Bertahanlah dalam pilihan ini, jangan sampai hilang pilihan ini. Puji nama Tuhan. Sudah kau kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang yang bagian yang kedua, telah mengenal kasih karunia Tuhan. Titus pasal 2. Telah mengenal kasih karunia. Ini bagi yang mengenal. Tadi yang belum mengenal. Sekarang mari kita mengenal kasih karunia Allah. Titus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Karena kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tadi dikatakan kebaikan tidak menyelamatkan, tapi mengapa orang Kristen berbuat baik? Karena saudara sudah diselamatkan, harus menanggung kutuk penderitaan masuk neraka, tapi Tuhan sudah ambil semuanya itu. Jadi perbuatan baik orang Kristen itu ciri khas. Mengapa? Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Wong saya itu orang berdosa, khususnya orang yang terkutuk, binasa, menderita, sengsara, masuk neraka, tapi Tuhan sudah menyelamatkan. Makanya harus berbuat baik. Rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan ayat ini yang bagian 2, yang sudah mengenal Tuhan. Oleh kasih karunia kamu sudah mengenal Tuhan. Jadi di sini mengenal kasih karunia Tuhan. Dikatakan dalam Titus tadi, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan sudah nyata, sudah ada. Sekarang kita tahu, tadi belum mengenal Tuhan, sekarang melalui uraian firman Tuhan yang pertama dan kedua tadi seharusnya menjadi bagian kita diambil oleh Tuhan. Yang kedua yang bukan bagian kita diberikan kepada kita, keselamatan hidup kekal. Saudara kasih, itu sudah kita alami, rasakan. Nah sekarang bagi saudara yang mengenal kasih karunia Allah yang sudah nyata, yang sudah mengerti, saudara mau dididik. Amin. Kita akan menjadi orang yang berpendidikan karena kita mau dididik. Tapi banyak orang yang berpendidikan tidak terdidik, saudara. Ngerti maksud saya? Ya, tidak terdidik. Satu contoh, saudara. Ini banyak guru
Saya pernah ngajar agama di SMA Maijen Sungkono, mengajar di SMP Bangsal. Kalau saya punya murid pintar tuh seneng, bagaimana saudara? Aduh seneng banget. Oh berarti saya mengajar berhasil, ya kan? Tetapi ada satu di sekolah saudara, ya ada murid pintar, tapi karena ada faktor X tahu agama beda, malah dikerjani, dijatuhkan mentalnya, setiap hari disetrap. Anak ini diam kan, padahal anak itu pintar. Saya bilang ya udah, enggak apa-apa. Maaf, saya pernah mau datang ke guru kepala sekolah sama istri saya datang, jangan Pak, jangan, saya tahu itu masalahnya, saya yang atasi. Ada satu guru ya dikatakan demikian. Karena apa? Karena dia tidak senang karena Kristen. Saya bilang itulah manusia yang berpendidikan tapi tidak terdidik ya seperti itu, mentalnya buruk sekali. Saya bilang, saya mangkel saudara, ya jujur, ya sudah pun kasih. Nah, pernah ngalami itu. Nah, di sini makanya kita dididik supaya menjadi anak-anak Tuhan yang berpendidikan. Jangan sampai anak Tuhan yang yaitu berpendidikan tapi tidak terdidik. Berarti mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan untuk keselamatan kita semua. Dididik dari nggak ngerti jadi ngerti. Makanya Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu adalah pengajaran untuk mendidik kita dari nggak ngerti jadi ngerti. Dulu kita nggak ngerti sebelum mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan kita mengerti siapa Yesus itu. Saudara, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dia adalah Tuhan. Amin. Kenapa dia berkuasa? Mengapa dia datang menjadi manusia? Sebab yang diselamatkan manusia bukan sapi, saudara. Sapi jadi sapi mungkin, tapi makanya dia jadi manusia, saudara. Nah, dia berkuasa. Buktinya apa? Dia mati, dia bangkit. Nah, ini dari tidak mengerti. Dan kita bagaimana caranya untuk kita dididik? Bisa juga yaitu pendidikan kita dapat, ilmu kita dapat, pengetahuan kita dapat melalui otodidak, belajar sendiri, baca firman Tuhan, melalui pengajaran, melalui khotbah. Supaya kita mengerti. Dulu kita tidak mengerti bahwa dosa, kita tidak malu berbuat dosa, berbuat jahat. Tapi oleh karena kita telah diterangi oleh firman Allah, kita tahu sekarang, oh ini dosa, ini jahat, ini tidak boleh, ini boleh, saudara. Dan kita tahu, saudara, sekarang firman Tuhan mengajarkan kita, kalau kita percaya Tuhan setia sampai akhir, kita pasti masuk surga. Kita dari mana? Dari belajar, dididik, saudara. Dalam ayat tadi apa? Meninggalkan, saudara, yaitu menanggalkan kefasikan, keinginan duniawi supaya kita bijaksana, adil, dan beribadah kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita hidup adil, bagaimana kita hidup bijaksana, saudara, mengerti kehendak Tuhan, bijaksana mengerti kehendak Tuhan, tidak masa bodoh. Dan di sini katakan yaitu kita beribadah sehingga kita tahu apa arti ibadah, mengapa kita ibadah, tujuan ibadah, saudara. Nah, dari kita belajar firman Tuhan, mengapa kita bergereja, mengapa kita berjemaat, saudara, melalui firman Allah. Kita bergereja berjemaat karena gereja itu adalah pintu gerbang masuk surga. Saudara, orang Kristen tidak pernah masuk gereja, tidak pernah beribadah, tapi katakan aku tetap percaya Yesus, kalau mati masuk surga tidak kira-kira? Firman Tuhan menjawab, saudara. Di sini selanjutnya saudara kasih dalam Kristus, ya dikatakan mengapa? Untuk memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Untuk mengenal kasih karunia Allah supaya saudara dan saya yaitu menerima penggenapan yaitu janji Tuhan apa? Hidup kekal selamat, dikatakan bahagia. Amin, saudara. Kemuliaan yang besar itu ada di dalam Yesus Kristus. Jadi tujuan mengenal Tuhan yaitu untuk masuk surga, saudara. Dan kasih dalam Kristus, kasih karunia Tuhan, saudaraku, ya perlu kita harus memahami begitu dalamnya, ya
kita tidak mampu untuk memahami sebetulnya, untuk mencerna, ya saudaraku kasih. Nah, ini adalah suatu pemberian dari Tuhan. Makanya Tuhan membawa kita untuk mari kita mengenal kuasa kebangkitan. Rasul Paulus katakan, mengenal kuasa kebangkitan. Dan saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya orang yang mengenal kuasa kebangkitan satu saja yang akan merubah seluruh hidupnya. Amin. Pertama, kalau saudara ingin merubah lingkungan, ubahlah hidup saudara. Ya, hidup saudara. Merubah karakter manusia. Itu kasih karunia, mengenal kasih karunia. Orang Kristen yang mengenal kasih karunia, hidupnya berubah. Seperti apa Rasul Paulus, orang yang jahat, kejam, pembunuh, pembenci, penganiaya orang Kristen, tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, mengenal kasih, berubah total. Yang dulu dikatakan menjadi satu kebanggaan dulu, menjadi satu keuntungan dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan, anugerah itu sampah. Saudara masih membanggakan, oh kalau dulu saya begini dulu, itu dulu. Rasul Paulus katakan itu sebagai sampah. Satu hal yang ku ingin mengenal kuasa kebangkitan Tuhan, menderita bersama-sama, akhirnya aku nanti bangkit bersama-sama. Amin saudara. Itulah kasih karunia. Saudara mempunyai pengaruh yang besar dalam hidup manusia. Sekarang bagaimana hidup saudara? Berubah? Sudah berubah saudara? Jangan di basa Jawa nih loh, sudah berubah itu. Berubah itu jadi apa? Owah. Bahaya saudara. Berubah ya berubah, bukan owah. Owah itu bergeser. Pikirannya owah, hidupnya owah, berarti bergeser saudara. Saudara kasih, orang yang telah mengenal kasih karunia Allah, ada perubahan dalam hidup. Dan saudara kasih karunia ini sebenarnya tidak layak kita terima. Karena bukan bagian kita. Tidak layak. Yesus berhadapan dengan perempuan Sirofoniki. Sirofoniki anaknya sakit keras, dia datang kepada Yesus. Jadi Yesus itu orang yang mendapatkan bagian perjanjian tadi, orang Yahudi bersama murid-muridnya. Orang Sirofoniki, orang Yunani di luar perjanjian. Dia datang kepada Yesus karena dia tahu Yesus yang bisa menolong hidupnya, bisa menolong bebannya, bisa menyembuhkan penyakitnya, hanya Yesus. Maka dia datang kepada Yesus. Yesus menjawab apa saudara? Nah, jawabannya sangat tidak enak. Ya, dikatakan ini roti untuk anak-anak. Untuk anak-anak, untuk umat perjanjian orang Israel. Tidak layak diberikan kepada anjing. Loh, saudara datang kepada Yesus ingin mendapat bekal, malah dikirik-kirik no saudara, di anjing-anjingnya. Kalau saudara gimana? Wis gak Kristen-Kristenan, gak gereja-gerejaan. Kasar Yesus menjawab. Tetapi karena dia ingin mendapat pertolongan, ingin mendapat kesembuhan, ingin mendapat keselamatan, enggak apa-apa Tuhan, meskipun saya anjing, enggak apa-apa Tuhan, kamu anjing-anjing no, yang penting anakku sembuh. Amin saudara. Tetapi anjing pun dia harus makan, gogrokan remah-remah roti. Anak-anak makan roti jatuh. Nah, enggak apa-apa, gogrokan saja, enggak apa-apa. Akhirnya Yesus katakan, luar biasa perempuan ini. Perempuan menggambarkan gereja. Bagaimana saudara datang, sekali datang tidak mendapat apa, datang. Lah ini dia terus dia datang kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, tidak layak untuk menerima keselamatan, layak kita menerima surga. Tetapi saudara, perempuan tadi dikatakan tidak apa-apa. Ada istilah begini, gak apa-apa aku gak masuk surga, mlebu emperaniai, gak apa-apa. Saudara ada yang bilang begitu. Firman Tuhan katakan, saudara kasih, ya, kalau kamu ingin melihat yaitu surga, melihat saja. Kalau sudah hidup tak dalam firman Tuhan, tak percaya Yesus, delok gak iso nang emperani. Saudara lihat saja tidak bisa, apalagi masuk di pelatar, masuk di emperan itu teras. Kok kasih dalam Yesus Kristus ini tidak layak, tetapi hanya Yesus Kristus. Makanya di sini saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, ya segala sesuatu yang tak bisa kita dapatkan sendiri, kita dapatkan di dalam Yesus.
Saudara, di sini segala sesuatu yang tidak bisa kita bayar sudah dibayar oleh Yesus. Amin. Segala sesuatu yang yaitu tidak dapat kita mendapatkan, kita dapatkan dalam Yesus. Karena kasih karunia ini hanya di dalam Yesus kita dapatkan. Tuhan yang memberikan, dunia tidak bisa memberikan. Kasih karunia hanya dapat kita terima melalui Yesus Kristus. Amin saudara. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka kasih karunia tersedia karena Yesus Kristus tersedia menanggung kemiskinan kita supaya kita kaya di dalam rohani, saudara. Dukung kasih dalam Yesus dengan sukarela bersedia menjadi miskin, dan dikatakan ya, menjadi miskin demi umatnya, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, bahkan mati di salib. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Kita baca ayat itu. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati sampai di kayu salib. Inilah kita dapatkan dalam Yesus Kristus. Ini saya kata pertukaran ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya melalui Yesus kita mendapat kasih karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 bagian A tadi. Sudah di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan. Dulu kita harus binasa, kita yaitu masuk neraka, tetapi kita dibenarkan oleh firman Allah. Demikian pula saudara, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 12 ayat 2 dikatakan ya, kita dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dalam kita menjadi benar. 1 Petrus pasal 10, yang dahulu bukan umat Allah sekarang menjadi umatnya. Amin. Dulu kita ini bukan miliknya, milik dunia yang binasa, sekarang menjadi miliknya Tuhan. Kita adalah miliknya Tuhan. Saudara, Efesus pasal 3 ayat yang ketiga, Efesus pasal 1 ayat 3. Sekarang Tuhan Yesus Kristus telah mengaruniakan saudara segala berkat rohani di surga. Dahulu kita ini kena murka, sekarang kita disayang oleh Tuhan. Amin. Dahulu kita ini manusia yang terkutuk, sekarang diberkati oleh Tuhan. Dahulu kita ini bukan umat menjadi umat. Dahulu kita ini harus masuk neraka, tetapi oleh Yesus Kristus kita boleh masuk surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita semua berdiri, datang kepada Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku
sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Inilah ungkapan yang keluar dari dasar hati kami yang dalam. Kami telah mendapatkan jawaban Tuhan, hadirat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Patut kami selalu bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Bukan hanya mengungkapkan melalui lidah mulut kami, tapi dalam tindakan kami Tuhan. Kami selalu bersyukur kepadamu karena Tuhan telah mati di salib untuk menebus dosa kami. Kamilah seharusnya yang sesara dan menderita, diremukkan dan dikutuk, bahkan binasa masuk neraka. Tapi Tuhan sudah mengambil semuanya itu, sehingga kami boleh menerima keselamatan, menjadi anak-anak Tuhan, waris kerajaan surga, dan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian pula tibasnya kami akan menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kami kembali, inilah karya Yesus Kristus bagi kami orang yang berdosa, di mana Yesus telah mati di Bukit Golgota, telah tubuhnya telah terhancurkan dan terpecah-pecahkan, darahnya telah tercurah untuk menebus dosa kami dan menyelamatkan kami. Sebabnya kami peringati melalui perjamuan kudus. Ajar kami percaya yang hadir saat ini sebelum kami menerima perjamuan kudus, bahwa roti ini adalah tubuh-Mu, anggur ini adalah darah-Mu ya Tuhan. Barang siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal menyatu bersamanya, dan mereka akan mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Karena inilah makan yang sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita mau menerima perjamuan kudus dengan iman. Pada waktu saudara menerima roti, saudara percaya itu tubuh Yesus. Menerima anggur itu darah Yesus. Sehingga di dalamnya yang itu perjamuan kudus, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, diperbarui hidup mereka. Haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan, bukan mati tapi mendapat hidup yang kekal. Itulah perjamuan kudus ini yang kita terima. Haleluya. Terima kasih Bapa. Layakan kami jemaat untuk menerima perjamuan kudus. Sucikan kami, ampuni apabila ada dosa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pelayan perjamuan kudus mereka melayani dengan sepenuh hati, dan kami yakin Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Kami berkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ada dalam perjamuan kudus. Kami yang menerima dan makan dengan percaya, dengan iman, mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kamu terima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara silakan duduk. Saudara nanti akan dilayani. Ambil roti tubuh Yesus, ambil anggur di darah Yesus. Dengan percaya kita tidak akan makan bersama dan minum bersama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
serahkan anaknya. Tubuh Daris kami jemput untuk berdiri. Tolong bagi yang belum menerima angkat tangan akan dilayani. Haleluya. Sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Angkat Yesus di tangan kanan tinggi di atas kepala saudara. Haleluya. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita mau dengar kebenaran firman Allah. Ketika sedang makan, Yesus mengucap berkat,
memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas kita semua. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Angkat ini cawan, ini darah Yesus. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, firman Tuhan pasti digenapi, tidak kembali dengan sia-sia. Janji Tuhan dinyatakan bagi saudara. Bagi saudara yang percaya bahwa ini tubuh Yesus, darah Yesus. Janji Tuhan digenapi. Kuasa dari Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Mujizat dan kesembuhan nilai terjadi dalam hidup saudara. Haleluya, kehidupan Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Kita pujikan sekali lagi pujian ini, mohon dengan kasih Kristus. Bapak Andrianto maju ke depan dan berdoa. Glory, glory, haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Bersama-sama beribadah dan mengucap syukur padamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa firman pada hari ini Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan supaya kami senantiasa berserah padamu Tuhan, karena hanya di dalam Engkau Tuhan kami bisa beroleh keselamatan Tuhan. Di luar Engkau tidak ada keselamatan Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami semua amatan di dalam Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam apapun yang kami alami Tuhan, kami bisa menanggungnya Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa acara ini, beribadah ini telah berdasarkan Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi
Bapak Gembala kami, Bapak Ali Nathanael. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kekuatan pada beliau Tuhan, semua Tuhan. Kita bersyukur Tuhan karena bagi para pelayan Tuhan yang Tuhan di tempat ini Tuhan, baik bagi para pemusik, singer, WL, semua Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa para pelayan Tuhan, Tuhan kita menjadi dalam bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua bagi atau persembahan. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kita, memampukan kita untuk kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah di tempat ini, baik yang baru datang. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Di nama Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Pangabean, persembahan keluarga Bapak Siregar hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Saudari Lili. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa puasa, jam 6 doa pelayan-pelayan Tuhan. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Oh, hari Minggu
hari Minggu, maaf sampai Minggu kau. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 umum. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita bawa doa agar Tuhan tolong dan campur tangan. Mungkin untuk kas sekolah minggu ada laporan, mari. Nama Tuhan, saya akan menyampaikan saldo kas sekolah minggu. Saldo di tahun 2021 sampai bulan April sebesar 1.469.750. Kemudian ditambahkan sampai saldo bulan September sebesar 2.146.750 rupiah. Demikian untuk kas sekolah minggu. Saldonya 2.146.750 rupiah. Puji nama Tuhan, kita punya saldo dari kas kesejahteraan ada 4 juta, kas remaja kas kesejahteraan 4.778 atau 780, kas remaja ada 2.238, kas sekolah minggu 2.146. Puji nama Tuhan, dalam keadaan kondisi seperti ini kita masih punya kas. Kita akan nanti pakai mungkin ya menghadapi Natal ini. Kemudian saya ingatkan untuk yaitu kegiatan kita pengisian pengumpulan di sisi pengisian celengan. Nah, tidak dikumpul no pengisian celengan. Jadi celengannya diisi nanti dikumpul no Desember. Nah, Desember untuk Natal, sehingga Natal nanti kita tidak akan bagi amplop ya. Puji nama Tuhan. Jadi pengisian celengan di rumah masing-masing. Terima kasih. Saya hanya mengingatkan saja. Ya mungkin ada lebih uang saku, lebih uang belanja dimasuk no. Nah ya semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita lalui. Oh ya, maaf. Di sini ada 2, yaitu satu keluarga yang menyatakan diri untuk menjadi anggota gereja di tempat ini, yaitu Bu Sri Wilujeng dari Poh Kecik. Coba Ibu berdiri. Nah, di belakang. Jadi nanti Ibu bisa kenalan. Bu Sri Wilujeng dan putrinya bernama Septiva. Demikian. Kemudian saya belum tahu Bapak yang belakangnya Mas Warto, Ibu, saya belum tahu. Dari mana Bapak Ibu? Berdiri. Dari Sido Arjo, terus berdomisili di sana Karangtengah gitu ya Bu. Bapak siapa namanya? Silas. Ibu? Endah. Di nama Tuhan. Nanti ini ada 2 putra putri ya. Nanti Tuhan tolong. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran semua, baik yang baru, baik yang telah menggabungkan diri. Percaya Tuhan Yesus yang mampu untuk menolong dan memberkati kita semua. Kita akhiri pada kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat hari ini seperti Ibu Noah masih belum bisa jalan, baru sudah lama, sudah beberapa bulan kecelakaan kemarin sama Bu Tabita. Saya mampir ke sana dari Surabaya. Jadi kondisinya memang belum memungkinkan, oleh sebab itu bagi Bapak Ibu yang dekat bisa memberikan penghiburan
untuk mendoakan. Kemudian Ibu Heni Ratu Perisa, bukan Perisi ya, Perisa. Ya sekarang opname di Resowaluyo. Kita bawa doa supaya Tuhan tolong dan campur tangan. Puji nama Tuhan, berdoa untuk sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Saya mohon dengan kasih Kristus, Bapak Teddy berdoa untuk doa sebelum berkat. Haleluya. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada siang hari ini Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman percaya kami bahwa kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga siang hari ini kami telah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Bapa, apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, sakit penyakit yang kami semuanya terjadi di dalam tubuh kami akan sembuh Tuhan. Kami pulang akan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Demikian pula permasalahan hidup kami. Selalu Engkau tolong Tuhan. Engkau beri jalan keluarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu yang pada saat siang hari ini tidak bisa hadir. Kiranya Engkau tilik kehidupannya, Engkau temui Tuhan, datangi mereka yang sakit, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang mendapat pencobaan, mendapat permasalahan hidup, Engkau beri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Yesus, kami serahkan Tuhan perjalanan hidup kami dari hari ini sampai minggu yang akan datang. Kiranya Engkau selalu ada di mana kami ada, menuntun jalan kami ke jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pula Bapa, kami serahkan bangsa dan negara kami dari Bapak Presiden sampai haleluya perangkat yang paling rendah RT RW. Kiranya Engkau berkati, Engkau pakai kehidupannya sebagai sarana kehidupan
bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami semuanya. Pakai kehidupannya lebih hari lebih heran. Demikian pula keluarganya semuanya. Engkau berkati dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serah dan sembahyang kami. Amin. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu telah datang ibadah kepada memberikan persembahan hidup mereka. Demikian pula memberikan persembahan, baik persembahan kasih milik Tuhan, persembahan pertama, kedua, persembahan untuk perbaikan gedung gereja, pemeliharaan. Kami yakin dan percaya bila anak memberikan dengan kasih, sukacita, sukarela, Tuhan sudah membalas, memberkati 100 kali lipat ganda. Janji Tuhan digenapi oleh hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dan membawa kita masuk dalam surga hidup kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa, ku bersyukur. Bapa, ku Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Untuk yang berada di atas bisa meninggalkan ruangan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.